Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamaluddin Muslim, NIM 162023, kelas B4 2017. Saya akan membuat resume analisis dan desain pekerjaan, kemudian perencanaan sumber daya manusia. Analisis pekerjaan adalah proses pengumpulan informasi mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang karyawan, yang dilaksanakan dengan mengamati cara atau mengadakan interview terhadap pekerja dengan bukti-bukti yang benar di supervisor. Desain pekerjaan merupakan bagian dari manajemen, terutama manajemen operasi, karena selain berhubungan dengan produktivitas, desain pekerjaan juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Analisis jabatan merupakan upaya untuk mendapatkan informasi mengenai suatu jabatan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat memegang jabatan tersebut dengan baik. Analisis pekerjaan dipakai untuk berbagai tujuan, baik sektor publik maupun sektor swasta. Berikut tujuan analisis pekerjaan. Yang pertama, job description, berisi informasi identifikasi pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan, dan tanggung jawab. Spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar-standar pekerjaan. Yang kedua, job classification, penyusunan pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelas-kelas, kelompok atau jenis-jenis berdasarkan perencanaan sistematika tertentu. Yang ketiga, job evaluation, suatu prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terkait. Yang keempat, job design restructuring, meliputi usaha-usaha untuk mengalokasikan dan merestrukturalisasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Personal recruitment atau specifications berupa penyusunan persyaratan-persyaratan atau spesifikasi-spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan, seperti pengetahuan, knowledge, keterampilan, ketangkasan, sifat-sifat dan ciri-ciri yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan suatu pekerjaan. Human research planning ini meliputi kegiatan-kegiatan antisipatif dan reaktif melalui suatu organisasi untuk memastikan organisasi tertentu memiliki dan akan terus memiliki jumlah dan macam orang pada tempat yang tepat. Legal atau quasi-legal requirements, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan organisasi. Adapun metode analisis dan desain pekerjaan. Yang pertama, teknik observasi. Yang kedua, metode wawancara. Yang ketiga, metode angket. Yang keempat, metode logs. Yang kelima, metode kombinasi. Yang keenam, manfaat dari analisis pekerjaan. Yang ketujuh, analisis penyusunan kepegawaian. Yang kedelapan, desain organisasi. Yang kesembilan, redesain pekerjaan. Yang kesepuluh, telaah dan perencanaan kinerja. Yang kesebelas, sukses manajemen. Dan tantangan internal dan eksternal terhadap analisis dan desain pekerjaan. Yang pertama, tantangan internal. Karakter organisasi, serikat karyawan, sistem informasi, perbedaan-perbedaan individual karyawan, sistem nilai manajemen dan karyawan. Yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan teknologi, yaitu pengaruh teknologi mengubah industri secara keseluruhan dan otomatisasi. Yang pertama, tantangan ekonomi. Yang kedua, tantangan politik dan pemerintah. Yang ketiga, tantangan demografis. Yang keempat, sosial budaya. Yang kelima, pasar tenaga kerja. Yang keenam, kegiatan-kegiatan pesaing. Adapun langkah-langkah yang diambil manajemen sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama, monitoring lingkungan. Yang kedua, mengevaluasi dampak perubahan. Yang mengambil tindakan proaktif. Yang terakhir, mendapatkan dan menganalisis umpan balik. Pengertian perencanaan sumber daya manusia atau human research planning
adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Perencanaan sumber daya manusia menjadi elemen organisasi yang sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yang mengurangi penggantian karyawan. Perencanaan sumber daya manusia ini juga dapat membantu perusahaan untuk menentukan jumlah orang yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat dan melakukan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Ada juga beberapa definisi dan pengertian sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut Andrew E. Sikula. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Yang kedua, pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Yang ketiga, pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut William B. Weller dan Keith Davis. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen Sumber Daya Manusia dapat merencanakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas lain dengan baik. Yang keempat, pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut Mondi dan Nu. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Adapun manfaat dari sumber daya manusia, meraih visi dan misi perusahaan secara lebih optimal melalui perencanaan sumber daya manusia berkualitas yang sesuai, maka akan lebih mudah bagi perusahaan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Pihak HRD bisa mencari orang yang tepat dan berdedikasi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, sehingga nantinya perusahaan berjalan menuju kepastian yang telah diharapkan sesuai dengan visi dan misi yang dibentuk tersebut. Mengembangkan pendapatan, tentu saja sumber daya manusia berkualitas mampu memberikan hasil yang optimal pada perusahaan, sehingga mulai perencanaan sumber daya yang sesuai akan didapatkan kandidat terbaik yang bisa bekerja maksimal dalam memajukan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Dari sini maka keuntungan perusahaan juga bisa makin bertambah. Berkait kinerja yang baik, tentu akan lebih banyak pelanggan yang menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan oleh perusahaan, sehingga keuntungan perusahaan meningkat dalam waktu yang cepat. Mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan dan kemampuan. Tiap sumber daya tentu berbeda-beda kemampuan dan keahliannya. Dengan melakukan perencanaan yang baik, otomatis porsi yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat terisi sepenuhnya. Oleh sebab itu, secara tidak langsung, hal ini bisa membantu memajukan perusahaan menjadi lebih baik dan berkembang maksimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.